tadi udah tujuan per UKM, sekarang aku mau tuh tujuan individunya teman-teman nih secara sendiri-sendiri. Mungkin kalau Hans kenapa sih di KMK, Jelin kenapa kok di PMK, Michelle kok di UCBC, dan Andini kok di MCUC. Mungkin boleh di-sharingin. Oke, kalau saya pribadi emang dulu awalnya juga masuk ke UC juga awalnya sempat bingung. Ini gimana ya buat komunitasnya buat agama karena emang kan aslinya rumah saya di Sidoarjo, namun saya saat di UC itu ceritanya kayak ngekos di Surabaya gitu. Otomatis kan komunitas keagamaannya memang harus cari lagi supaya kuat imannya dan disitulah ketika UKM Fest saya melihat oh ada rupanya di UC ada UKM Katolik, keluarga mahasiswa Katolik. Nah, di situ akhirnya saya tanya-tanya dulu nih dan rupanya dari yang awalnya saya cuma motivasinya cuma hanya ikut aja, akhirnya terbangunlah semangat untuk mau melayani lagi sebagai pengurus di UKM KMK. Seperti itu sih. Oke, kalau dari aku secara pribadi gitu ya, sebenarnya aku nggak tahu kalau misalnya di UC itu ada UKM PMK gitu, atau UKM yang isinya teman-teman yang agama Kristen gitu. Terus aku sama kayak Hans tadi iseng-iseng aja ikut UKM Fest, terus kelihatan oh ternyata di sini ada UKM yang agama Kristen gitu. Aku iseng aja gitu kan daftar kayak gitu. Waktu itu sih motivasinya cukup salah ya, karena aku ambis mau dapat KP cepet kayak gitu, biar cepet terselesaikan KP-nya, makanya aku ikut UKM banyak gitu kan. Nah tapi ketika aku pertama kali masuk ke dalam PMK ini, aku lihat teman-temannya banyak yang nge-welcome, aku merasa aku diterima gitu ya. Di satu sisi yang sama aku memiliki kerinduan untuk melayani gitu, melayani teman-teman yang ada di UC. Nah disinilah di PMK inilah aku diterima untuk bisa pelayanan lebih di dalam melayani teman-teman yang ada di UC. Makanya sampai sekarang aku stay di PMK dan melayani di PMK. Kemudian kalau dari aku tuh dulu sebenarnya awal masuk itu kan disuruh milih mau UKM apa. Nah itu tuh sempat galau mau ikut yang berbau seni atau mau ikut yang berbau agama. Tapi karena dari SMA itu aku udah kepo-kepoin UCBC. Nah akhirnya setelah dipikir-pikir lagi itu aku akhirnya masuk di UCBC itu karena mau belajar lebih lagi tentang kebudayaan. Karena dulu dari TK sampai SMA tuh sekolahnya itu di non-Buddhis. Jadi pengetahuan dan agamaku tuh sedikit kurang. Nah, motivasiku tuh gak mau lah jadi budak KTP. Oke, jadi kalau aku pribadi tuh sebenarnya aku telat nih masuk divisinya. Jadi aku masuk batch 2 dan aku nggak pernah dengar buat UKM Fest, ikut dan dengar tentang UKM Fest tuh aku nggak tahu. Terus habis itu karena dan aku juga awalnya tuh takut masuk divisi karena aku takut Muslim itu jadi minoritas di UC. Kayak gitu sebenarnya awalnya. Terus habis itu setelah aku masuk dan karena akhirnya aku dari kakak mentorku tahu kalau misalnya ada UKM juga kok tentang Muslim dan mempelajari tentang Muslim kayak gitu, tentunya itu tuh ada MCUC. Nah habis itu aku kepoin nih MCUC itu apa, terus kayak gitu gimana cara masuknya kayak gitu-gitu, terus akhirnya aku jadi anggota dulu nih, terus habis itu baru ternyata ada open recruitment juga buat jadi pengurus, dan dari awalnya dari basic SMA-nya juga aku pengurus buat UKM atau apa ya kalau di SMA ekskul ke kerohanian gitu kan. Nah, jadi karena menurutku aku udah ada basic di situ dan ya udah karena ini ada peluang buat masuk jadi pengurus, ya jadi aku daftar jadi pengurus dan ternyata diterima. Wah, berarti emang tujuan per individu itu sangat unik-unik ya. Ada yang awalnya nggak tahu jadi apa, ujung-ujungnya jadi malah mengabdi di UKM itu ya kan ya. Nah, akhirnya aku penasaran nih, kira-kira kegiatannya di tiap UKM itu ngapain aja sih kalau latihan, apalagi sekarang lagi daring ya. Dan atau bisa ceritakan juga kesibukan per UKM sekarang itu apa? Kayak misal mungkin ada lagi ngadain event atau proker dan lain-lain, boleh diceritakan di sini. Oke, kalau UKM KMK bulan Oktober kemarin sih mengadakan retret atau juga sebutannya juga fellowship. Itu semacam kayak seminar hidup dalam roh, di mana itu kayak membantu anggota UKM agar bisa lebih dekat kembali dengan Tuhan, dan juga materi-materinya itu berisi kayak bimbingan bagaimana supaya kita bisa lebih mengenal cinta kasih Allah, mengenal tentang
bagaimana bisa bertumbuh dalam iman, dalam persekutuan juga, dalam komunitas, dan juga selain fellowship itu juga saat ini juga KMK sedang mempersiapkan juga untuk seminar penyembuhan luka batin yang akan dilaksanakan Februari 2022 nanti. Dan selain itu juga KMK juga ada kolaborasi nih dengan UKM PMK dan juga ST untuk membuat bakti sosial Secret Santa. Itu bakti sosial untuk membagikan sukacita Natal kepada masyarakat yang bekerja di jalanan dan juga anak-anak di panti asuhan. Seperti itu. Oke, kalau kegiatan yang ada di PMK sendiri itu biasanya kita melakukan ibadah rutin mingguan ya. Jadi ibadah rutin mingguan itu biasanya kita praise and worship bareng sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari pembicaranya. Terus kita juga ada yang namanya growing group, itu semacam komsel atau komunitas kecil yang ada di PMK. Karena di PMK ini kan mahasiswanya cukup banyak gitu. Jadi butuh komunitas-komunitas kecil supaya bisa memantau pertumbuhan rohani mereka gitu. Nah, di growing group ini kita bisa ice breaking bareng gitu, kita bisa praise and worship bareng, sama kita bisa saling sharing gitu ya, kebaikan apa sih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terus kita juga ada yang namanya menara doa, jadi pengurus-pengurus di dalam UKM PMK itu kita sama-sama berdoa bagi UC, seluruh kegiatan yang di UC itu kami doakan gitu. Nah, tapi untuk kesibukan-kesibukan ke depannya, yang paling mendekati ini acara Natal ya. Acara Natal, ada ibadah Natal, semuanya sudah dipersiapkan, semuanya sudah recording dan lain sebagainya, tinggal eksekusinya aja. Sama ada Secret Santa, tadi seperti kata Hans, kita PMK berkolaborasi dengan KMK serta Student Council untuk bakti sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk kesibukan-kesibukan lainnya dalam PMK, kita mau merancangkan KKR sih, kebangunan rohani gitu ya, kebaktian kebangunan rohani bagi anak-anak yang ada di dalam PMK supaya mereka semakin meningkat kerohaniannya. Itu yang sedang kami persiapkan untuk kedepannya. Seperti itu. Kalau bicara di UKM UCBC, kegiatannya ngapain aja? Nah, di UCBC itu kegiatannya itu beragam. Setiap minggu itu pasti ganti. Seperti ada Dhammatalk. Dhammatalk itu kayak Dharma, itu kita mendatangkan pembicara. Biasanya kalau nggak biksu, bante, terus pembina dari viharanya gitu. Terus bisa jadi minggu depannya itu kita ada games. Terus nanti ganti lagi ada movie times kayak gitu. Dan pastinya sebelum memulai UKM kita itu ada puja bakti singkat. Nah, kalau baru-baru ini kesibukan UCBC itu ada webinar. Nah, webinar ini webinar tahunan. Tahun ini tuh temanya dealing with mental health issue gitu. Oke, jadi kalau buat kegiatan dari MCU sendiri itu dilakukan di setiap hari Kamis itu ada kajian rutin. Jadi kita mendatangkan ustadz atau dosen, biasanya dosen dari perguruan tinggi yang muslim itu buat menceritakan atau membagikan ilmu-ilmunya. Itu dilakukan setiap hari Kamis. Tapi kalau itu untuk anggota, tapi kalau untuk pengurus sendiri itu biasanya kegiatannya tuh lebih banyak. Jadi kayak misal bersih musola yang tadi udah sempat aku singgung itu juga dilakukan sama pengurus. Soalnya kita meminimalisir buat banyak orang datang ke UC kayak gitu. Kan dilarang juga kan kalau banyak-banyak orang datang ke UC kayak gitu. Terus ada lagi itu kita kemarin ada acara ziarah gitu, ziarah ke Sunan atau ke makam-makam tertentu kayak gitu. Dan itu biasanya bisa kok kalau misalnya anggota kami juga mau ikut, itu dipersilahkan juga. Karena itu kan nggak ada batasan buat datang ke tempat itu atau apa, itu nggak ada. Terus tadi aku sempat bingung buat bersih musola. Nah, biasanya kalau habis bersih musola itu kita ngadain kayak bonding gitu sih, datang misal kita kumpul kemana, kayak gitu-gitu. Dan itu juga mungkin kalau bersih musolanya khususan buat pengurus, tapi kalau bondingnya itu kita bisa ngajak buat anggota-anggota juga yang mungkin bisa free buat kita kumpul bareng, sharing bareng, kayak gitu-gitu. Dan buat acara yang akan datang itu acara yang ada super camp. Jadi kita biasanya itu karena tahun kemarin terhalang pandemi, jadi tahun ini niatnya mau diadain lagi. Nah, kita bakalan nginep ke suatu villa gitu buat main bareng, nginep, terus bonding-bonding juga di sana. Biasanya gitu sih.
Tuh guys, bisa dilihat kan ya, ternyata kalau UKM agama itu bukan hanya Zoom-Zoom aja, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan seru, dan juga event-event yang asik, gak kalah asik sama UKM lainnya. Nah, tentunya kalau ada event pasti ada yang namanya pengurus. Sekarang boleh deh diceritain, aku kepo, kira-kira seru nggak sih jadi pengurus UKM agama itu? Gimana? Oke, kalau dari saya pribadi bisa dibilang sangat seru karena memang dalam kegiatan itu pasti ada kayak kerinduan ingin bertemu bareng lagi, terutama juga ketika kami ya melakukan persekutuan bersama ya, ketika di situ kan juga ada kegiatan sharing dalam aktivitas cell group ya. Di situ kayak kami rindu banget bisa berkumpul bersama, saling menceritakan pengalaman iman kami, dan juga ketika sedang mengerjakan proker pun juga menyenangkan. Terakhir tuh yang fellowship itu juga berhasil kayak membondingkan panitia walaupun juga sambil bekerja proker, bahkan juga reunian dengan beberapa kakak alumni pengurus KMK yang mereka juga kayak rindu banget bersekutu bersama. Jadi memang sebagai pengurus itu satu hal yang menyenangkan adalah kami bekerja itu seolah kami adalah memang sungguh jadi keluarga mahasiswa Katolik, begitu sih kalau di KMK. Oke, kalau dari aku pribadi gitu ya, sebagai pengurus yang ada di PMK itu sangat seru. Ya, benar-benar seru gitu ya. Serunya apa sih? Serunya itu ibarat punya keluarga kedua gitu. Jadi kan bertemu dengan teman-teman yang memiliki dasar firman yang sama gitu ya, dasar agama yang sama. Jadi ketika kita membangun sesuatu itu kita memiliki dasar yang sama gitu. Hati kita satu, dan ketika kita melaksanakan proker pun kita melaksanakan dengan penuh sukacita. Jadi ketika kita merancangkan proker gitu ya, dan sambil memprogreskan prokernya itu kita sambil bonding, sambil saling dekat gitu ya. Terus dari proker-prokernya itu kan kalau misalnya UKM agama kan pasti kita mengadakan proker-proker yang bersifat ibadah gitu kan ya. Nah dari ibadah itu juga iman rohani kita tuh juga dikuatkan gitu. Dari aku pun sendiri secara iman rohani gitu ya, dibandingkan aku dulu sebelum menjadi pengurus dan sekarang menjadi pengurus itu ada sebuah peningkatan kayak gitu. Jadi benar-benar kerasa gitu dari jadi sebelum jadi pengurus dan sekarang. Makanya aku bilang sangat seru kayak gitu karena aku bisa merasakan sukacita yang lebih daripada sebelumnya kayak gitu. Dan aku bisa mendapatkan teman-teman yang serasa keluarga sendiri, yang benar-benar connect dan satu hati kita mengerjakan satu visi yang sama gitu. Oke, ini kita baru dengerin testimoni ini satu orang perwakilan UKM tapi udah langsung kayak aduh pengen ikut UKM ya gitu ya. Pasti teman-teman yang di rumah yang lagi nonton pasti juga aduh aku mau ikut nih UKM ini gitu. Nah, tadi kan secara garis besar ya udah pada bilang jadi punya keluarga kedua, jadi punya support system kayak gitu, jadi punya sahabat di dalam kerohaniannya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah ini juga jadi pengen ikut punya support system di UKM agama ini, mungkin bisa di-sharingin jadwal pertemuannya ini kapan sih teman-teman, jadwal ibadah mingguannya gitu ya. Sama kira-kira ada syaratnya nggak sih untuk join UKM-nya gitu. Oke, kalau UKM KMK sendiri kami jadwal pertemuannya ada di setiap hari Selasa pukul 4.45 sore sampai jam 7 malam. Dan tentu di situ kegiatannya bervariasi dan tujuannya tentu seperti tadi untuk meningkatkan iman. Kalau syaratnya sebenarnya nggak ada syarat yang kayak spesifik. Yang terutama itu hanya punya kerinduan untuk mau bersekutu bersama dalam iman Katolik. Maka ketika kalian join, disitulah kalian akan merasakan sungguh bahwa kehangatan keluarga mahasiswa Katolik seperti itu. Oke, kalau di PMK itu kita ada 2 kegiatan yang besar gitu ya. Yang pertama itu ibadah rutin mingguan yang tadi aku sudah jelaskan. Itu diadakan setiap Senin jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Kegiatannya juga bervariasi, tapi mainly kita biasanya praise and worship bareng sama mendengarkan sharing firman Tuhan. Nah, kalau misalnya mau lebih dekat lagi sama teman-teman yang ada di PMK, bisa join yang namanya Growing Group. Nah, di Growing Group ini ada 3 jadwal gitu ya. Jadi jam Selasa tiap jam 6, terus hari Rabu tiap jam 5,
dan hari Kamis jam 5:30. Semuanya berdurasi selama 1,5 jam gitu. Kalau untuk syaratnya tentunya mahasiswa UC ya teman-teman, kan UKM agama di UC ya kan, masa mahasiswa lain gitu. Nah tentunya mahasiswa UC syaratnya itu pertama. Tapi kalau untuk syarat-syarat lainnya tentunya tidak ada gitu ya. Semua yang ingin join, semua yang punya kerinduan untuk bersekutu bersama seperti kata Hans, yang rindu untuk ada sebuah peningkatan dalam kapasitas rohaninya, bisalah join UKM PMK. Kalau di UCBC kita UKM-nya setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 7 sore waktu Indonesia Barat. Nah, untuk syarat-syarat masuk di UKM UCBC nggak ada. Pokoknya mahasiswa UC. Nah, terus yang bukan beragama Buddha tapi ingin belajar, kami juga welcome sekali. Oke, selanjutnya dari MCUC, jadwal pertemuannya tuh kapan? Itu di setiap hari Kamis dari setengah 4 sore sampai setengah 6 sore di waktu Indonesia Barat. Karena kenapa kok diselesaikan di setengah 6? Meminimalisir waktu buat sholat yang beribadah maghrib kan. Kayak gitu. Terus syaratnya apa? Gak ada, sama juga sama UKM lain, gak ada syaratnya. Syaratnya cuma mahasiswa UC dan mungkin beragama Muslim. Tapi kalau misalnya agama lain mau tahu nih apa aja yang ada di Muslim, itu boleh banget juga kok. Gitu. Oke, thank you teman-teman nih. Untuk penonton di rumah bisa dicatat ya tanggal dan jamnya juga. Dan syaratnya ada cuma dua ternyata kalau disimpulin. Mahasiswa UC sama punya kerinduan gitu ya. Nah, oke. Yang terakhir, ini bisa jadi media promosinya teman-teman ya. Mungkin ini bisa sekalian promosi tipis-tipis gitu. Nah, coba dirayu nih para penonton yang kira-kira benefitnya untuk join UKM teman-teman ini apa sih? Gitu. Oke, untuk benefit join UKM KMK tentu yang pertama bisa membantu untuk menguatkan iman teman-teman semua yang rindu untuk bersekutu bersama. Yang kedua, karena juga di KMK ini kami seperti keluarga, tentu juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan banyak koneksi nih, terutama di UC, teman-teman di UC dari jurusan lain, karena juga di UKM ini kan kami berkumpul ya semua jurusan yang beragama Katolik, jadi otomatis bisa dapat koneksi nih buat teman-teman yang seiman di UC. Dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang ada itu secara langsung juga melatih teman-teman, meningkatkan soft skill teman-teman dalam bersosialisasi, dalam membuat event juga apabila gabung pengurus. Tentunya banyak sekali benefitnya juga secara rohani, teman-teman juga bisa saling sharing, bisa mendapatkan banyak insight, dan tentu juga karena kami juga ada memfasilitasi untuk ibadat misa, itu juga bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi ngekos dan juga butuh komunitas secara rohani, itu juga bisa membantu teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau teman-teman mau join UKM PMK ya, apa sih benefit-benefitnya gitu? Yang pertama pasti kalian disediakan keluarga rohani di dalam PMK ya. Di dalam PMK ini kalian bisa bertemu dengan teman-teman yang seiman, yang bisa saling support kalian, yang bisa menjadi support system juga bagi kalian yang membutuhkan dan merindukan teman-teman yang seiman untuk bisa membantu gitu ya dalam kalian bersosialisasi di dalam dunia perkuliahan ini. Yang kedua adalah kalian tentunya dapat wadah-wadah, dapat juga insight-insight baru untuk peningkatan pertumbuhan rohani dalam iman kalian masing-masing gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang merasa, aku kok selama ini menjadi umat Kristen stuck kayak gitu ya, atau tidak mengalami pertumbuhan rohani. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan itu, peningkatan rohani itu. Yang ketiga adalah kalian dikasih kesempatan untuk bisa melayani. Bagi kalian yang rindu untuk pelayanan gitu ya, rindu untuk melayani di mahasiswa-mahasiswa di UC, dan di PMK ini tersedia tempat untuk bisa melayani. Lalu yang keempat adalah di dalam PMK ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat secara rohani gitu ya. Jadi kalian bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman, nggak sendirian lagi, tapi ada yang menggandeng tangan kalian untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Tentunya yang terakhir, karena kita adalah
UKM gitu ya, pastinya dari UC sendiri kita menyediakan KP gitu teman-teman. Jadi kalau kalian join UKM, nggak cuma dapat pertemuan rohani, kalian bisa dapat KP juga gitu. Terus benefit kalau join di UKM UCBC ini apa? Jelas kalau di UKM agama tuh pasti bisa menambah pengetahuan teman-teman buat belajar tentang agama Buddha dengan sesi Dhammatalk yang sudah kami rancang. Terus menambah relasi dengan teman-teman se-UKM, terus have fun bareng setelah selesai penatnya kuliah dengan games dan movie time. Oke, kalau buat MCUC sendiri benefitnya apa? Yang pasti kan banyak juga tadi kegiatannya aku dengerin datengin pembicara, itu kan pasti memberikan pengetahuan baru buat kita, bagi buat agamanya masing-masing, termasuk juga di Muslim juga itu ada kayak gitu. Terus yang kedua yang tadi aku sebutin, kita dapat support system baru nih teman-teman. Yang pasti kalau daftar UKM pasti punya keluarga baru, punya support system baru gitu benefitsnya. Terus punya rasa kebersamaan baru juga. Terus kita juga dapat benefitnya tuh kita bisa diingetin nih, mungkin ada hari-hari tertentu seperti misal kalau misalnya setiap Jumat itu pasti ada sholat Jumat juga kan, nah itu bisa diingetin nih, biasanya diingetin juga. Atau kalau misalnya ada hari-hari yang dianjurkan buat berpuasa, itu biasanya kita juga diingetin kayak gitu-gitu. Jadi benefitnya pasti banyak info, banyak informasi, banyak meningkatkan keimanan juga, dan KP, betul banget. Wah, berarti emang ya selain untuk menambah wawasan tiap-tiap agama, networking, KP juga penting, ya kan ya Kacing? Nah, Kacing, gak sadar dong ternyata itu tadi pertanyaan terakhir kita loh, yang berarti kita udah ada di penghujung acara nih Kacing. Iya, nggak berasa ya. Aku tadi lagi baca-baca loh, tiba-tiba udah benefit loh, udah selesai nih. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kekepoanku udah terobati ya. Pasti Kak Syafa juga kekepoannya udah terobati nih sama jawaban teman-teman UKM. Iya, benar banget Kacing. Dan harapannya semoga teman-teman di rumah yang ikutan dengerin kita nih dari awal sampai akhir juga dapat gambarannya tentang UKM agama yang ada di UC dan juga informasi-informasi yang cukup jelas agar kalian tuh makin yakin mau ikut UKM agama yang mana yang ada di UC. Bener banget. Nah, selain itu, Syaf, kita juga harapannya setelah kita ngobrol-ngobrol manis ini, semoga teman-teman yang di rumah dan teman-teman yang ada di sini juga bisa saling menghargai dan saling mengenal hari besar setiap agama. Iya dong Kacing, namanya juga Bhinneka Tunggal Ika ya kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi selain menghargai tiap perbedaan, kita juga harus mengenal dengan baik perbedaan tersebut. Bener banget, mantul banget nih Kak Syafa. By the way, teman-teman, aku perwakilan dari UC Insight mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman perwakilan setiap UKM, untuk Jelin, Hans, Michelle, dan Andini yang bersedia untuk ngobrol sama aku dan Syafa. Semoga nggak bosan-bosan ya, dan semoga obrolan kita ini bisa memberikan insight yang baik untuk teman-teman semuanya. Kita juga minta maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan dan perbuatan kita yang kurang baik dan tidak berkenan ya. Dan buat teman-teman di rumah, thank you so much udah mau ikutin obrolan kita dari awal sampai akhir. Last from us, selamat Hari Natal bagi yang merayakan and Happy New Year. Bye-bye.